Terkadang niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Saya niat mau mengerjakan pekerjaan baik, tapi waktu saya kerjakan saya gagal. Ini gagal amal ini, tapi niatnya sudah bisa lebih baik dari amalnya. Jadi kalau orang bilang prosesnya itu penting, Iya. itu selama proses itu tuh diawali dengan niat yang baik. Dengan niat yang Walaupun baik. nggak mencapai hasil, nggak apa-apa. Karena itu juga Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu dinilai dari niatnya. Boleh jadi dua orang mengerjakan pekerjaan yang sama dalam waktu yang sama dengan alat yang sama, Tuhan nilai ini baik, ini buruk. Karena niatnya. Karena niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali semua kepada Tafsir Al-Misbah. Kali ini saya Fatih Ahmad Assegaf ditemani Jido, Abi Quraish Shihab, dan Mami Najla Shihab. Kali ini kita mau diskusikan sedikit tentang amal soleh bukan sekedar ibadah, khususnya ibadah ritual. Dan mungkin Jido kita bisa mulai di Surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia adalah mukmin, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan padanya kehidupan yang baik. Jadi bagaimana ya Jido? Itu amal soleh bukan sekedar ibadah ritual. Iya, ini ayat berbicara tentang amal soleh tanpa membedakan pelakunya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang dijanjikan Allah yang beramal soleh pasti akan hidup, dianugerai kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Apapun yang dialaminya akan membahagiakan dia selama dia beramal soleh. Kita mau lihat sekarang apa yang dimaksud dengan amal soleh. Amal, apa sih amal itu? Kerja, apa itu kerja? Paling tidak kita secara singkat dapat berkata ada 4 hal yang bila Anda lakukan itu namanya kerja. Yang pertama, amal itu adalah daya. Kalau Anda menggunakan daya, maka Anda bekerja. Nah, daya kita ini secara umum ada daya fisik, ada daya fikir, ada daya kalbu, ada daya hidup. Kalau saya mengangkat barang, saya menggunakan daya fisik. Kalau saya berpikir, saya menggunakan daya fikir. Kalau saya bercinta, saya beriman, saya menggunakan daya kalbu. Kalau saya penuh semangat, saya menggunakan daya hidup. Nah, itu kalau digunakan, itu beramal. Niat, amal. Makanya bahkan niat pun dapat pahala tuh karena niat tuh amal. Amal. Gitu. Tetapi daya yang digunakan ini bersyarat harus soleh. Soleh itu bermanfaat. Soleh itu tidak merugikan orang. Soleh itu bermanfaat buat diri, buat orang lain, buat lingkungan, buat binatang. Pokoknya bermanfaat. Siapa yang mengerjakan amal soleh, baik dengan berpikir, baik dengan menggunakan tenaga dan sebagainya, selama dia percaya pada Allah, itu syaratnya itu dia akan diberikan kehidupan yang nyaman di dunia dan di akhirat. Luar biasa ya. Itu toh. Jadi intinya beramal soleh lah. Nah, niatul mukmin khairun min amali. Terkadang niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Saya niat mau mengerjakan pekerjaan baik, tapi waktu saya kerjakan saya gagal. Ini gagal amal ini, tapi niatnya sudah bisa lebih baik dari amal. Jadi kalau orang bilang prosesnya itu penting, Iya. itu
selama proses itu tuh diawali dengan niat yang baik. Dengan niat yang Walaupun baik. nggak mencapai hasil, nggak apa-apa. Karena itu juga Nabi bersabda, innamal a'malu binniyah. Amal itu dinilai dari niatnya. Boleh jadi dua orang mengerjakan pekerjaan yang sama dalam waktu yang sama dengan alat yang sama, Tuhan nilai ini baik, ini buruk karena niatnya. Karena niat. Dan walaupun misalnya yang satu mencapai hasil, yang satu nggak mencapai hasil, pun bisa yang mencapai hasil itu ternyata Tidak sebenarnya lebih manfaatnya lebih sedikit daripada yang itu. dalam prosesnya itu memberikan manfaat. Gitu ya. Itu yang dimaksud amal soleh. Gitu. Jadi kalau tadi penekanannya pada manfaat, berarti lawannya tuh kalau misalnya dia tidak bermanfaat atau merusak gitu ya, Bi? Apalagi kalau merusak, itu bukan amal soleh. Okay. Tapi ada juga, Bi, yang jadi gini, aku balance katanya, aku dua-duanya. Jadi misalnya nih ya, memang perusahaan ini merusak lingkungan gitu. Tapi terus habis itu ngasih makan orang di sekitar, atau ada juga gini misalnya kayak korupsi, tapi korupsinya dipakai buat naik haji atau ngebayarin orang lain naik haji, itu gimana? Ada prinsip, ngakunya seimbang gitu, padahal ada itu prinsip bukan dalam ajaran Islam bahwa menghindari mudarat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat. Jadi jangan berkata, ini saya gunakan korupsi, saya gunakan untuk ini. Enggak, ini madarat. Saya tebang pohon, saya tebang hutan untuk memberi makan orang lain. Enggak, itu madarat, harus dihindari. Jadi nggak ada istilah cuci dosa gitu Tidak ya? ada. Apalagi korupsi pergi haji itu dapat dosa bertambah itu. Justru tambah dosanya, dia bukan melecehkan bercuci. Tuhan. Iya. bukan jadi bersih. Iya. Nah, kalau balik ke amal soleh, Bi, sebetulnya jadi kalau tadi kita bicara soal manfaat, itu fondasinya apa sih, Bi? Dari mana kita tahu bahwa yang kita lakukan tuh bermanfaat? Apakah values gitu, nilai yang jadi fondasinya atau apa? Ya tentu value. Ini bermanfaat, ini manfaatnya di mana? Kenapa? Nah itu tadi kita katakan bahwa bermanfaat buat diri dan manfaat itu adalah sesuatu yang positif. Ya, jangan sesuatu yang negatif. Ini bermanfaat. Ini bermanfaat kok, bisa saja hidup senang. Ya, senangnya bagaimana? Sesuai dengan nilai agama atau tidak? Ya itu arti bermanfaat. Apalagi ya Kak, kira-kira yang orang tuh biasanya melakukan amal soleh tadi, kebaikan tuh ada motivasi-motivasi lain nggak? Iya, memang aku sih benar-benar refleksi juga dari apa yang Jido dan Mami bilang tadi. Memang banyak anak generasi aku gitu ya yang merasa bahwa ini gimana aku bisa kerja di perusahaan yang mencemari lingkungan misalnya gitu. Dan bagaimana kayak jadi ada moral dilema gitu yang dialami oleh Gen Z, di mana mereka merasa oke, ini saya bekerja mendapati nafkah gitu, tapi hal-hal yang dikerjakan oleh perusahaan saya itu kurang baik gitu. Jadi itu memang apa yang aku ngerti dari diskusi tadi memang nggak memenuhi aspek dari soleh. Tidak memenuhi. Jadi lebih baik mungkin menjadi kerja di suatu tempat yang tidak membawa kerusakan seperti itu, walaupun mungkin dari segi masyarakat dilihat lebih rendah bahkan gitu ya. Betul. Jangan-jangan yang jadi tukang sapu di sekolah gitu ya, Bi, misalnya itu sebetulnya lebih beramal soleh daripada yang jadi direktur tapi di perusahaan yang membawa keburukan gitu ya Kak. Iya, rasanya begitu. Iya. Banyak yang jadi kesesuaian nilai tadi, apakah values dari apa yang kita kerjakan itu betul-betul bermanfaat, itu kayaknya memang betul yang kayak Kak Fatih bilang sih, refleksi berulang gitu ya. Tapi memang Bi, kadang-kadang kalau kita mikir amal soleh gitu ya, itu masih banyak banget yang tadi seperti Fatih bilang, berpikirnya tuh ya ibadah ritual. Jadi apakah saya tuh amal soleh apa enggak tuh saya dapat pahala apa enggak, udah cuma sampai situ aja, Bi. Jadi memang mikirnya dalam konteks hubungan sama Tuhan aja gitu ya. Boro-boro bermanfaat buat
diri sendiri, apalagi bermanfaat buat manusia lain, buat lingkungan. Ya, Gimana itu ngubah ada paradigma itu? ada ungkapan begini. At-tafakkuru sa'a khairun min ibadati sana. Berpikir sesaat itu lebih bagus dari ibadah ritual 100. Ya toh? Karena kalau berpikir positif yang menghasilkan sesuatu yang amat bermanfaat buat umat manusia, itu jauh lebih bagus daripada duduk baca apa dan sebagainya, ya kan? Jadi berpikir itu terkadang bisa lebih bagus. Oke. Jadi kalau nggak sengaja gimana, Bi? Jadi misalnya amal soleh tiba-tiba bermanfaat, padahal kita tuh nggak merencanakan itu, tetap dapat pahala atau gimana? Pahala ditentukan oleh niat. Niat, jadi tadi ya. Ya toh. Karena itu orang yang beramal niatnya baik, tetapi hasilnya tidak seperti apa yang diharapkan, dia tetap Oke. ya kan? Jadi penting banget niat, penting banget sebelum kita melakukan sesuatu tuh kita punya tujuan. Penting banget sebelum kita melakukan sesuatu kita lihat ini values-nya apa, sesuai apa enggak sama values kita, karena ya nanti soleh apa enggak juga dinilai dari itu. Sebabnya dianjurkan dalam setiap kegiatan dimulai dengan bismillah. Dengan bismillah itu kita sudah sebenarnya berniat, ini saya lakukan demi karena Allah memerintahkan saya, demi untuk kebaikan, demi untuk umat manusia. Nah, niat inilah ketika menghasilkan amal itu yang akan bermanfaat. Jadi sejak awal ya, niatnya, planningnya ya, kalau target settingnya tuh emang betul-betul udah untuk tujuan kebaikan gitu ya Kak. Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah proses klaim asuransi yang kemarin sudah selesai ya. Semuanya berjalan lancar. Terima kasih ya Mbak atas bantuannya. Waalaikumsalam Ibu. Sama-sama Bu. Menjaga amanah nasabah adalah prioritas kami. Memiliki asuransi adalah bentuk ikhtiar saya. Bukan karena takut, tapi karena saya ingin melindungi keluarga dari resiko finansial. Saya mempercayakan ikhtiar ini kepada Sun Life Syariah yang menerapkan prinsip syariah di produk asuransinya. Di Sun Life Syariah, saya mendapatkan apa yang saya persiapkan sesuai dengan yang dijanjikan. Agen saya pun memberikan pelayanan yang terbaik. Buat saya, ini bukan sekedar pekerjaan. Menjadi agen asuransi syariah adalah amanah dari Sun Life Syariah dan para nasabah. Dan amanah itu harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Di Sun Life Syariah, ikhtiar Anda kami jaga dengan amanah. Jadi Jido, kalau misalnya orang melakukan sedekah, terus dia taruh itu di YouTube misalnya, apakah ya ini mungkin saya lagi bicara tentang pencitraan gitu ya. Jadi apakah niat itu bisa, ya kita nggak bisa melihat niat orang juga, tapi apakah orang yang mengasih makanan, uang dan sebagainya kepada orang lain, tapi niatnya untuk apa menambah followers atau memboost image mereka sendiri, itu bagaimana tuh? Itu nanti kita bisa bahas kalau kita bahas arti ikhlas. Ya toh? Kita dituntut ikhlas, tapi apakah melakukan suatu kegiatan yang kita maksudkan mengikuti perintah Allah, tapi ada hal-hal tertentu, itu kita bisa lihat apa ini hal direstui atau tidak, ya toh? Oke, kita bahas itu. Boleh nanti episode berikutnya. Kita bahas ikhlas, ya. Kalau yang Mami suka lihat juga Kak, yang Ella lihat Bi, itu kadang tuh juga sebaliknya. Mungkin kita nggak ada niat tertentu, tapi banyak orang tuh yang kayak kepingin ngejudge gitu Bi. Jadi misalnya kayak, oh ini kamu tuh amal kamu jelek, amal kamu soleh, amal kamu baik. Itu sebetulnya gimana sih Bi sikap kita ke orang? Apakah kita boleh nilai-nilai dan... penilaian manusia itu
hanya pada yang kelihatan. Setiap amal itu punya dua sisi. Sisi yang lahir, sisi yang batin. Yang lahir belum tentu sesuai dengan yang batin. Betul. Nah, yang Tuhan nilai dua-duanya. Yang bisa dinilai oleh manusia hanya yang lahir. Karena manusia tadi nggak bisa lihat Dia niatnya. tidak tahu dia kita apa. Yang Tuhan nilai, yang batin, itu terutama. Yang lahir, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tuhan tidak melihat amal kamu yang lahir. Yang Tuhan lihat hati kamu. Karena Tuhan bisa lihat dua-duanya gitu Tuhan ya. melihat Antara dua-duanya, amalnya Kak. sama kalau dalam hati itu imannya gitu ya. Iya, Bi? iya. Oke. Imannya, niatnya. Niatnya. Iya. Oke. Oke. Nah, yang muncul juga nih Bi, kadang-kadang ya saya tuh tadi kan Abi ngomong soal daya gitu ya. Jadi amal itu kaitannya sama menggunakan daya. Tapi kan orang dayanya lain-lain Bi. Ada yang mungkin ya itu tadi daya pikirnya tinggi. Jadi dia bisa berkontribusi kayak Abi bikin buku puluhan buku gitu ya. Ada juga yang ya nulis satu kalimat aja susah Mbak, atau nggak ada yang punya daya materi mungkin bisa nyumbang makan berbuka gitu buat satu masjid dan supaya ada yang kecil sekali. Itu gimana ya Bi supaya kita tuh Sekarang begini, prinsipnya lagi dalam agama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Ya, jadi boleh jadi seorang bersedekah, kita ambil contoh bersedekah, dia bersedekah 100.000, uangnya 200.000. Yang satu bersedekah 1 juta, uangnya ratusan juta. Yang mana yang dinilai Tuhan lebih baik? pasti yang lebih besar proporsinya. Bukannya lebih besar proporsi Uangnya, yang tapi dia proporsi berikan, yang diberi. tapi yang lebih besar kemampuannya mau memberi. Betul, betul. Ya, itu jadi begitu juga daya. Ini saya tidak punya daya berpikir yang kuat. Anda kan punya daya fisik, Anda kan punya daya ini. Itu yang dilakukan. Jadi kalau nggak bisa nulis, sebarin tulisan yang bagus. Ya, gitu sebarin Bi. tulisan, Kasih komentar positif. bantu mengatur lemari bukunya. Itu. Betul, Ya betul. tahu gitu. Banyak, dan dengan kata lain juga jangan meremehkan gitu ya, yang seolah-olah amal yang menurut kita kecil dan kelihatan lahirnya kecil, tapi sebetulnya itu adalah bagian yang besar dari upaya orang yang betul, ya, melakukan. Oke. Sebelum kesimpulan Kak Fatih, tadi masih ada masih ada ayat yang Kak Fatih kepengen Jidu bahas ya? Iya, jadi aku ada pertanyaan soal dua ayat di surat Kahf. Itu orang yang paling rugi di hari kemudian. Bagaimana? Oh iya. Jadi begini, secara umum, ada orang merasa bahwa dia sudah berbuat baik. Oke. Itu di Al-Baqarah, idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jangan merusak. Kami berbuat baik. Ala innahum humul mufsiduna wa la yashurun. Mereka itulah yang perusak tapi tidak sadar. Nah, orang yang paling merugi di hari kemudian itu adalah orang yang merasa telah berbuat baik, tetapi justru bukan kebaikan yang Al-nabiyukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunna.
sesat perbuatannya di dunia, tapi dia kira ini baik. Kasihan. Karena apa tuh Bi? Kurang belajar? Dia boleh jadi kurang belajar, boleh jadi dipengaruhi oleh nafsunya. Itu koruptor tahu sebenarnya bahwa itu tidak baik, tidak mungkin dia tidak tahu. Tapi nafsunya yang menghiaskan kepadanya bahwa ini baik, ini saya akan begini, ini saya akan begini. Jadi rasionalisasi gitu lebih seolah-olah. Dan orang kata Nabi, orang yang paling merugi di hari kemudian itu koruptor. Dia mengambil hak, dia meninggal, uangnya dibagi kepada sebagian ahli warisnya. Ahli warisnya ada yang taat, yang ini. Dia tidak tahu bahwa ini uang korupsi. Dia keluarkan. Itu yang paling merugi di hari kemudian. Jadi supaya tidak merugi, faham apa yang Anda lakukan. Supaya tidak merugi, sesuaikan apa yang Anda lakukan dengan nilai-nilai agama. Nah, itulah amal soleh. Jadi amal soleh itu sebetulnya dari hulu ke hilirnya ya. Iya. Dari niatnya sampai dampaknya gitu ya. Bahkan tadi kalau analogi koruptor tadi, dampaknya bukan cuma di masa hidup kita, tapi ya kayak di masa-masa selanjutnya, generasi selanjutnya, alam itulah semesta. amal jariah. Itulah yang amal jariah. Jadi sebenarnya amal soleh di tingkat tertinggi lah, kira-kira itu jadi amal jariah yang amal jariah. bermanfaat. Mengajar itu masa. amal jariah, bersedekah untuk ini amal jariah itu. Ya Allah, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan kita tuh bisa ngejar amal soleh sebanyak-banyaknya yang jadi amal jariah. Tapi ini terakhir nih, Bi. Kadang-kadang kita kepingin menuntaskan kewajiban kepada Allah, tapi kan kita juga punya kewajiban nih, Bi, kepada manusia lain. Gitu, dan kalau datang di saat yang berbarengan gitu, kadang-kadang kita tuh masih suka ya dengan multi peran ya, dia di ibu, jadi istri, jadi anak, gitu, jadi pemimpin di organisasi, tapi pengen ibadah juga. Itu gimana ya? Prinsipnya kalau dia tidak bisa digabung, dahulukan kepentingan manusia. Oke. Itu sebabnya istri tidak boleh puasa kalau suaminya tidak izinkan, puasa sunnah. Iya. Itu sebabnya di surat Wadduha, ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar, baru dia katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Karena itu salah satu aspek dari gambaran cinta Tuhan pada manusia. Itu juga sebabnya ini kalau teman-teman ibu-ibu yang lagi hamil, yang lagi menyusui gitu ya, pun ada kewajiban berpuasa, beramal soleh, sebetulnya menjaga janinnya, menjaga bayinya, itu selalu jadi prioritas utama. Dan itu sebetulnya karena niatnya buat kebaikan ya, insya Allah juga termasuk amal soleh gitu ya, Bi, ya. Tetap sesuatu yang kita dapatkan, mudah-mudahan. Makasih ya, Abi. Thank you, Fathi. Terima kasih semuanya yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa besok hadir lagi di waktu sahur bersama saya, Abdi dan Fathi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.